Pemirsa, Anda masih bersama kami di Presisi Siang. Kita ke informasi mancanegara. Pemirsa, sejak 2020, pemilih AS keturunan Asia adalah kelompok dengan pertumbuhan tercepat. Menurut data Pew Research Center, pada 2022, California disusul New York dan Texas memiliki jumlah pemilih Asia Amerika terbanyak. Di balik potensi itu ada tantangan dan kekhasan dalam meraih dukungan kelompok ini. Berikut laporan Valdi Baraputri dari VOA. Houston, Texas menjadi salah satu konsentrasi warga Asia Amerika. Makanan yang ditemukan di sini mencerminkan perpaduan budaya Asia yang hidup di wilayah metropolitan Houston. Salah satunya adalah Fort Bend County, di mana komunitas Asia mencakup lebih dari 21% populasi. Ini menjadi tempat tinggal imigran asal Tiongkok, J.J. Clemens. I think for either party, they really cannot afford to ignore the Asian community. Warga AS keturunan Asia termasuk kelompok etnis yang tumbuh paling cepat di AS menurut data Sensus AS. Partisipasi pemilih di antara kelompok ini juga mengalami peningkatan yang pesat dalam dua pemilihan presiden terakhir. Calon presiden dari Partai Demokrat, Kamala Harris, telah memperhatikan hal itu dan baru-baru ini merilis dua iklan yang ditujukan bagi pemilih Asia. Lebih banyak warga Asia Amerika yang menyebut diri mereka pendukung Partai Demokrat daripada Partai Republik. Salah satu alasannya, lebih dari separuh pemilih Asia Amerika adalah imigran. I think Trump's policies hurt minorities a lot. A lot of his policies not only took aim at illegal immigrants from Mexico or South America, but also restricted legal immigration. Meski demikian, survei terhadap pemilih Asia Amerika tahun 2024 menemukan 22% mengidentifikasi diri sebagai pendukung Partai Republik. Hasil survei juga menemukan bahwa 31% dari pemilih Asia Amerika mengidentifikasi diri mereka sebagai pemilih independen. Namun 42% dari kelompok pemilih Asia Amerika ini mengatakan mereka belum pernah dihubungi atau dicoba diraih oleh kandidat politik maupun parpol. Daniel Wong yang pernah menjabat di pemerintah lokal mengatakan pemilih Asia Amerika ikut bertanggung jawab akan hal itu. We are not organized, we don't understand the American political system. That's why we don't know how we're going to put our energy together to shoot for whatever common goal which we don't have. Sebanyak 15 juta warga Amerika keturunan Asia yang memenuhi syarat untuk memilih berasal dari berbagai negara. Sulit untuk menyatukan mereka. Mendapat donasi dari pemilih Asia juga soal lain lagi. Asian, they are not used to donate to the political means. They don't understand how it works. So you have to educate them and you need to outreach them. Pada Pilpres tahun 2020, hampir 60% warga Amerika keturunan Asia memberikan suaranya. Aktivis politik mengatakan bahwa menjalin hubungan dengan warga negara baru keturunan Asia dan mendidik mereka tentang proses politik akan memobilisasi mereka untuk terlibat. Dari Washington DC, Valdi Baraputri dan tim VOA. Pemirsa, tidak seperti Indonesia yang sistemnya multipartai atau banyak partai. Amerika Serikat hanya memiliki dua partai politik besar. Hal ini erat hubungannya dengan sistem elektoral pada masa pemilu AS. Berikut laporan selengkapnya dari VOA. Kenapa sih Amerika Serikat hanya punya dua partai politik? Meski sejarahnya di AS ada partai-partai politik lain, tapi Partai Demokrat dan Republik selalu mendominasi proses politik. Menurut polling Siena College Poll, warga AS melihat diri mereka sebagai pemilih Demokrat, Republik, dan Independen masing-masing sekitar 30%. Namun sudah pasti presiden pemilu selanjutnya akan datang dari Partai Republik atau Demokrat seperti yang telah berlangsung sejak 1856. Dominasi dua partai politik saja bisa jadi terdengar aneh. Konstitusi AS tidak menyebutkan apapun tentang partai politik. Dan George Washington, presiden pertama AS, satu-satunya presiden yang terpilih tanpa mewakili partai politik apapun, menentang sistem ini pada pidato perpisahannya. Alasan utama dari sistem yang akhirnya terbentuk ini karena sistem pemilu AS memiliki sistem penghitungan suara elektoral, bukan sistem proporsional seperti di Indonesia misalnya.
Dalam sistem ini, hampir semua negara bagian menerapkan aturan capres yang menang di negara bagian itu mengambil semua suara elektoral atau winner takes all. Setiap negara bagian memiliki poin berbeda-beda tergantung jumlah senator dan anggota DPR yang mewakili mereka. Capres yang dapat poin minimal 270 menang. Meski sistem dua partai ini menawarkan kesederhanaan, nyatanya ini mendorong golongan dan kepentingan berbeda-beda untuk bersatu demi mengalahkan partai yang satunya. Sebaliknya, negara-negara dengan multipartai seringkali memiliki perwakilan proporsional di mana masing-masing partai menerima porsi kursi parlemen yang sesuai dengan porsi suara mereka. Tapi tetap saja, sistem multipartai seringkali menghasilkan koalisi konservatif atau sayap kanan versus koalisi liberal atau sayap kiri. Sementara sistem dua partai telah merefleksikan spektrum politik ini. Sejauh ini belum ada kandidat pihak independen di AS yang menjadi presiden. Seringkali kandidat pihak ketiga dituduh bertindak sebagai pengganggu dengan mengalihkan suara potensial dari kandidat partai-partai utama yang dianggap lebih dekat secara ideologis dengan posisi mereka. Pada pemilu 2024 kali ini ada kandidat pihak ketiga yakni Cornel West dan Robert F. Kennedy Jr., keponakan John F. Kennedy. Dengan pemilihan 2024 yang diprediksi akan semakin ketat, pihak ketiga mungkin masih akan memiliki pengaruh meski mungkin tidak sesignifikan yang diharapkan pemilihnya. Gimana menurut kamu? Lebih unggul sistem dua partai atau multipartai? Hal-hal seputar pemilu AS apalagi yang ingin kalian ketahui? Tulis di kolom komen. Pemirsa, jelang peringatan Hari Jadi Polwan ke-76, banyak sosok polisi wanita yang inspiratif dan juga berprestasi. Salah satunya Bribda Tiana Dwi Agustin. Informasi selengkapnya akan hadir untuk Anda setelah jeda berikut ini.